3 yang berjudul Aku Anak Soleh. Yang pertama, menghargai. Indahnya saling menghargai. Pasti kalian pernah memiliki teman yang berbeda suku, keyakinan, dan budaya. Nah, pasti kalian juga ingin hidup damai dan tenang tanpa memandang suku dan budaya tersebut. Teman kalian juga ingin hidup seperti itu. Dan caranya adalah manusia memiliki kebutuhan yang namanya adalah dihargai. Siapapun orangnya pasti tidak ingin diremehkan atau dilecehkan oleh orang lain. Karena itu kita harus menjaga kerukunan dan menghargai orang lain. Menghargai artinya menghormati atau menganggap orang lain lebih penting. Orang lain penting bagi kita. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Saling menghargai harus atas setiap pribadi manusia, apalagi kita sebagai anak muslim. Ayo, bagaimana dengan kalian? Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah, karena kalian sudah terbiasa menghindari sikap tercela. Hindari diri dari sikap merasa paling hebat. Dan kita harus memiliki sikap saling menghargai kekurangan orang lain, karena setiap orang lain memiliki kekurangan masing-masing. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian, negeri kita terdiri dari beberapa pulau. Dapat sebutkan pulau yang kalian ketahui sungguh banyak. Selain pulau, ada juga suku, bahasa dan budaya. Juga sebutkan suku, bahasa dan budaya yang kalian kenal sungguh banyak. Ternyata di negara kita banyak keragaman, di antaranya suku, bahasa, budaya, dan agama. Coba perhatikan terjemahan ayat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan menciptakan dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara sisi Allah itu orang yang takwa di antara sisi kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terbentang di kaki Garuda Garuda. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima, begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi batas yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan.
bahwa dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-An'am ayat 108. Ayo seru nih. Arti dari surat Al-An'am adalah, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Pendapat orang lain. Diskusi sangat menyenangkan. Dengan diskusi kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Membuat pendapat merupakan hak setiap orang. Lewatnya ini kan. Jika ada perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan bijaksana. Udah. Kalian juga harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri paling benar. Oleh karena itu, setiap pendapat orang lain harus didengarkan dan menghargai. Menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji, yang menciptakan kerukunan dan kedamaian. Sudahkah kalian mempraktekannya? Nah, berikut ini adalah contoh-contoh menghargai perbedaan. 1. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. 2. Biasakan diam dan saat orang lain menyampaikan pendapatnya. C. 3. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri kita sendiri paling benar. 4. Jika pendapat temanmu lebih baik, kamu harus hormati. 5. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, dilaksanakan oleh semua anggota meskipun tidak sama pendapatnya. Oke. Simak bareng. Terima kasih. Apakah kalian mempunyai teman yang berbeda suku, budaya dan lain-lain? Kamu skip nggak apa-apa.
saling Gak apa-apa, kamu lewati. Sudah. Yang lainnya yang dilewati tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mundur kok sing liyane, engko nek eling kok majune gak apa-apa. Ayo, lanjutkan. dalam surat Al-Qasas juz 28 ayat 77 yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan engkau berbuat kerusakan di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila Lita'arofu. lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia yang Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ternyata Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Wala tusubul ladzina min dunillahi fayasubbullaha adwan bi khairi ilmin. Dan janganlah kamu mematuhi sembahan yang mereka Ayo. Sing banter. Sekian dari Mandek, ngumpul. Ayo. sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang indahnya saling menghargai. Agama Islam mengajarkan kita untuk menerapkan rasa kasih sayang. Islam adalah agama yang sempurna karena mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Manusia menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap orang lain sangat penting bagi kita, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial. Allah telah berfirman dalam Al-Quran juz 28 ayat 77, yaitu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Allah telah menciptakan perbedaan. Allah telah menciptakan Yang keras suaranya. Allah
Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakara wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'an ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Menghargai keyakinan orang lain. Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda dalam sikap satu jua. Perbedaan adalah kenyataan yang harus diterima. Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 108 yaitu wala tasubulladina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwa bighaliin, yang artinya adalah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampau batas tanpa dasar pengetahuan. Menyampaikan pendapat adalah hak setiap orang. Jika ada perbedaan, maka tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Sebagai anak muslim yang baik tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan dengan cara memiliki sikap toleransi dan mempertahankan budaya Indonesia. Sekian presentasi dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan bab 3, yaitu saling menghargai kepada orang lain. Agama Islam mengajarkan kita agama Islam yang kita penuh adalah agama yang indah dan mendamaikan. Agama Islam mengajarkan kita kasih sayang. Sangat menyenangkan jika hidup tidak ada pilih kasih dan memiliki sayang. Manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan penghargaan. Dan sebaliknya, siapapun orang yang tidak menghargai dirinya, seperti melecehkan dirinya atau merendahkan dirinya, dialah orang yang tidak menghargai satu sama lain. Menghargai artinya menghormati atau
menganggap bahwa orang lain itu lebih hebat dari dirinya. Di dalam surat Al-Qasas juz 28 ayat 77 yaitu adalah wa aqsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi. Terjemahannya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran surat Al-Qasas juz 28 ayat 77. Tahukah kalian kita ini pulau, coba sebutkan pulau apa yang kamu ketahui. Sesungguhnya banyak sebanyak kan tentu bukan selain pulau, ada juga keragaman dan budaya. Coba Singkat tuh nggak apa-apa. Dilewati ya nggak apa-apa. Di negara kita ini banyak sekali keragaman di antara suku, budaya, atau bangsa ini dan agama. Keragaman ini telah dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Apa ya? Udah. Menghargai orang lain. Tahukah kamu dengan semboyan yang ada di kaki Garuda? Garuda Pancasila itu artinya adalah bersatu, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa, dan disingkat menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kamu berbeda suku, berbeda agama, dan berbeda bahasa, tetapi tetap menjadi bangsa Indonesia. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Dan memiliki saudara, sahabat, dan teman yang berharga. ولا تسبوا الله لا يدعون من دان الله فيسب الله dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas dan batasan pengetahuan. Al-An'am.
Bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38. Birabbihim wa aqamus sholat wa amruhum syuran bainahum wa mimma razaqnahum artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seuring Tuhan dan melaksanakan sholat, sejak urusan mereka diuruskan dengan musyawarah antara mereka. Quran surat Asy-Syura ayat 38. Sikap toleransi. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari kami. Wassalamualaikum